ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Sadaqallahu al-azim. Jamaah subuh Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akan menyelesaikan surat Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat. Kita akan memasuki ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Wa yaquluna, dan mereka orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat di dalam bahasa Arab. Yaquluna itu adalah present continuous yang artinya berkesinambungan, lain dengan qalu, ya. Qalu di sini yaqulu, bentuk jamak yaquluna. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang kafir berkata, dulu, hari ini, dan seterusnya akan selalu ada orang yang mengatakan demikian. Apa itu? Mata hadzal wa'du, kapan janji itu? Katanya mau kiamat. Kapan? Coba sebutkan waktunya. Mereka setengah memaksa, ya, agar Nabi Muhammad SAW menjelaskan berapa tahun lagi, kalau hari-hari apa. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang benar. Kenapa menggunakan jamak? Menggunakan jamak di sini menunjukkan bahwa bukan satu dua orang yang berkata, dan juga ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Innamal ilmu indallah," sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang diberitahu kapan terjadinya hari kiamat, termasuk malaikat Jibril. Tidak diberitahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah ketika menjelaskan tentang Islam, iman, dijawab oleh Nabi. Kemudian dia bertanya tentang as-sa'ah, mata as-sa'ah, kapan itu hari kiamat? Nabi menjawab, al-mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu tentunya daripada orang yang ditanya. Seolah-olah Nabi mengatakan, kenapa tanya saya? Tentu ente sebagai utusan yang mendapatkan mandat resmi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, harusnya tahu atau lebih tahu. Ya, saya tidak tahu. Al-mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Yang bertanya tentunya lebih tahu daripada yang ditanya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, kalau itu tahu nggak mengenai masalah tanda-tanda? Nah, kalau tanda-tandanya tahu, kata Nabi. Di antaranya al-waladu, di antaranya seorang budak,
melahirkan tuannya. Dalam tafsir, seorang anak yang sudah berani menyuruh orang tuanya. Ada anak yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Mah, tolong ini, mah, ambilin itu. Pak, berani. Kalau sudah anak berani menyuruh orang tuanya, dan ini banyak, disadari atau tidak, kita bisa menyaksikan. Begitu dia sukses di Jakarta, pembantunya pulang kampung, repot, harus mengurusi anaknya, harus ada yang masak, harus ada yang ke pasar, harus ini itu. Baru dia kepikiran, itu ibu di kampung kan nganggur, orang tua di kampung kan nganggur, suruh ke sini aja. Orang tua boleh jadi di awal-awal senang sekali dipanggil anaknya ke Jakarta supaya senang, mau disenangkan. Sampai di Jakarta apa yang terjadi? Bu, tolong masak. Bu, tolong nanti mandiin anak. Bu, tolong nanti suapin. Bu, tolong. Itu sudah menjadikan orang tua yang mengandung dia tidak bisa dibalas jasanya dengan sepenuh materi yang ada di dunia ini. Tidak bisa, kata Nabi. Sampai berani-berani dia memperlakukan kedua orang tuanya seperti itu. Orang tuanya dijadikan babu. Ini tanda-tanda mendekati hari kiamat. Antalidal waladu waladu rabbataha. Apabila anak sudah membantu melahirkan atau budak melahirkan tuannya. Jadi di antara tafsirnya, apabila ada anak sudah berani menyuruh-nyuruh orang tuanya. Mungkin kalau 1-2 kali, mah tolong dia dalam keadaan boleh saja. Tapi kalau sampai apa yang saya jelaskan tadi itu sudah kelewat batas, dan itu tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian nanti pengembala kambing yang tidak beralas kaki, telanjang dada, lalu dia membangun bangunan yang mencakar langit. Coba lihat di Dubai itu. Siapa yang dimaksud oleh hadis ini? Al-Arab, orang Arab. Hari ini orang Arab dulu dikenal dengan, sampai hari ini sebenarnya, tetapi sekarang sudah lain. Daerah tandus, gersang, susah air, miskin, penggembala, sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Ya kalau gedung itu tingginya sampai 1,5 kilometer, dari sini kemana? Bersaing. Jadi orang Arab sudah banyak yang sulit kemana buang duit. Membuang uang itu udah bingung banget, udah nggak ada serinya uangnya. Maka satu hal yang wajar, dari mana itu? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada orang-orang Arab dari sumber minyak. Tetapi sayang, minyak yang berlimpah itu pada akhirnya dalam cengkraman musuh, dikuasai oleh musuh. 15-20 tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang, itu akan menjadi milik Amerika. Kilang-kilang minyak sekarang itu sudah ada perjanjian sekian tahun milik Amerika, walaupun tempatnya di situ sampai hari ini pun juga dalam kendali Amerika. Mengenai harga itu yang menetapkan konsumen.
sumber kehidupan bagi Saudi Arabia diantaranya adalah satu minyak dan kedua jamaah haji dan umroh. Luar biasa kontribusinya Indonesia terhadap Arab Saudi, karena jamaahnya paling banyak setiap tahun. Apalagi musim umroh tidak pakai waktu, ya, kapan saja. Baik, kita lanjutkan kembali kepada ayat. Inilah orang-orang kafir dahulu dan orang-orang kafir hari ini dan seterusnya. Akan ada yang seperti ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan, qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari terjadinya dan kapan waktunya itu ada di sisi Allah. Saya ini wa innama ana nadhirum mubin. Kalimat innama itu dikatakan sebagai adatul hasr. Di dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut pembatas atau alat untuk meringkas. Innama, hanya ini, tidak ada yang lain. Itu kalimat innama. Wa innama, dan sesungguhnya benar-benar aku ini tidak tahu. In ana nadhirun mubin, aku ini hanya sekedar nadhir, seorang pemberi peringatan yang nyata, yang jelas sebagai utusan Allah mengenai hal ihwal hari kiamat. Aku tidak tahu. Diperintah oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kita pun juga harus peka, ya, ataupun harus merespon siapapun yang berkomentar bahwa hari kiamat akan terjadi tahun sekian. Bohong sah. Dulu sempat viral, ya, bahwa kiamat akan terjadi di tahun 2012. Sekarang udah tahun berapa? Bohong, ya, lewat lagi. Baik, kita lanjutkan. Falamma ra'auhu zulfa si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka ketika mereka melihat azab kapan nih? Di dunia atau azab di akhirat? Ada mufasir mengatakan azab di akhirat. Ada yang mengatakan di dunia. Kalau di dunia kapan? Pada saat sakaratul maut. Paling tidak itu azab di dunia tuh. Pada saat sakaratul maut yang begitu kerasnya malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Karena saya jelaskan bagaimana orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ketika mereka dicabut nyawa tidak mau nyawanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu malaikat pencabut nyawa itu memaksa, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini, malaikat mengatakan hari ini kau akan mendapatkan balasan, maksudnya azab. Ketika nyawa itu tidak mau dan berpegang erat, maka malaikat memaksanya sampai memutuskan urat-urat dan saraf-sarafnya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ketika orang-orang musyrik dan orang kafir itu dicabut nyawa, tidak ubahnya seperti besi-besi yang bercabang, cabangnya tajam-tajam, kemudian dibungkus dengan kulit yang basah, lalu dipaksa ditarik. Apa yang terjadi terhadap kulit, maka kulit itu pun akan robek-robek. Kulit itu pun akan
robek-robek, dan itulah satu gambaran bagaimana ngerinya, bagaimana dahsyatnya tekanan-tekanan sakaratul maut bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jamaah sekalian sampaikan, oleh sebab itu kaum muslimin, Rasulullah sangat beliau juga mengatakan begini sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, andaikan boleh saya mewakili seluruh umatku, tidak apa-apa, timpakan saya kepadaku, timpakan saja kepadaku, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Orang-orang mukmin hanya pada saat dicabut nyawa, hanya pada saat sakaratul maut, itulah sakitnya, setelah itu selesai. Amalnya lebih baik, lebih berat daripada amal buruknya. Amal baiknya lebih berat atau lebih banyak dari amal buruknya, selesai. Dia sudah akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Rasulullah bersabda, ya Allah, jadikanlah kubur umatku, ya, kaum muslimin, merupakan taman di antara taman-taman surga, dan jangan kau jadikan umatku kuburnya liang daripada api neraka. Nauzubillah wa nauzubillah. Baik, kita kembali para ma'ra'u zulfatan sirat wujuhul ladzina kafaru. Baik di dunia maupun di akhirat, ulama tafsir jelas sekali di sini. Lihat bagaimana orang-orang kafir ketika mati, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita bisa melihat wajahnya muram, ketakutan, hitam, ya, seolah-olah dia tidak mau, matanya melotot. Kenapa melotot? Dia berat meninggalkan dunia, berat meninggalkan dunia, sampai terbelalak matanya. Terbelalak mata itu ada dua: berat meninggalkan dunia, yang kedua melihat lepasnya atau keluarnya nyawa, roh ketika dibawa oleh malaikat maut. Suatu saat kita akan menjelaskan bagaimana proses roh dicabut dan dibawa oleh malaikat, kemudian nanti dikembalikan ke tempatnya, ke alam barzakh. Itu proses panjang. Hadis dari Al-Barra bin Azib menjelaskan dengan panjang lebar. Kembali ke ayat, ya, orang-orang kafir di akhirat nanti itu akan muram, ya. Beda dengan orang yang gembira. Dari raut mukanya, wajahnya, kita sudah menyaksikan ada orang yang kelihatannya senyum, wajahnya cerah ketika baru saja dia dicabut nyawanya, atau ketika yang meninggal dunia nampak cerah, senyum, rela, ya, karena mendapat panggilan dari ayatul nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, orang-orang yang dulu durhaka, wabil khusus musyrikin dan munafikin dan orang-orang kafir, inilah yang dahulu kamu minta disegerakan. Nah, sekarang nyatakan. Kemarin nanya-nanya, ya, kapan terjadinya kiamat? Ya, kalau misalnya kiamat itu ada dua, satu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apabila datang ajal kepada seseorang, maka kiamat baginya, tapi kiamat kecil, karena sudah tidak bisa lagi dia beraktivitas, nggak bisa sholat. Gimana sholat? Nggak bisa mandi, makanya dimandiin tuh.
Ya, jenazah itu dimandikan berapa jawab? Jawabnya ya harus, bukan harus, bukan bisa mandi, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa menutupi aurat sendiri, dikafani, makanya di kafani ya oleh yang hidup kalau sudah tidak bisa apa-apa. Pergi sendiri ke sana tertutup kan bisa, harus digotong di bawah sana. Kemana? Bahasanya enak, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istirahat belum tentu, ya kan? Makanya ada kuburan mewah di Kerawang, daerah Kerawang ya. Nah, itu kaplingan tuh, kaplingan berapa nih? Kira-kira ya untuk 10 keluarga, untuk 10 orang. Itu kapling-kapling mewah, benar tuh, mewah. Ya gak apa-apa juga, cuman bukan jaminan gitu. Di sana kemudian dia seperti apa kondisinya, sama nggak dengan di permukaan? Wallahu a'lam, belum tentu, tergantung kepada keimanan dan keislamannya atau pada amal-amal solehnya. Walamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Selesai. Kemudian Allah katakan wahai Nabi Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allahu wa ma'aya rahimana. Coba perhatikan ya. Tahukah kamu jika Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Maksudnya begini, kata Nabi Muhammad ya, atas perintah Allah, katakan Muhammad, ini orang-orang kafir yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, tidak percaya dengan adanya akhirat. Itu kalau misalnya aku binasa dan orang-orang yang bersamaku, pengaruh gak? Gitu. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Kalau aku binasa bersama orang-orang yang bersamaku, pengaruh gak ke kamu? Nggak ada pengaruhnya. Itu maksudnya. Kemudian Allah gimana? Atau aku panjang umur, dirahmati oleh Allah dengan sahabat-sahabatku atau kaum muslimin, pengaruh gak ke kamu? Nggak ada pengaruhnya juga. Nggak ada pengaruhnya. Wa may yujirul kafirina min adzabin alim, maka Allah tegaskan di sini, wa may yujiru. Ayat yang mulia ini ada kalimat yujir. Makanya tetangga itu disebut jar. Ya, tetangga kita itu disebut jar. Kemudian ada negeri jiran. Apa itu? Negeri jiran Malaysia. Itu maksudnya tetangga itu. Negeri jiran. Itu bebas tamu itu. Dari kata jar. Jar itu tetangga. Kenapa dikatakan jar, tetangga? Yang pertama menolong. Yang pertama menolong. Kalau kita butuh pertolongan, itu bukan saudara yang di Surabaya. Kita punya saudara di Bandung. Apa dia bisa cepat menolong kita? Ini harus pergi ke rumah sakit sekarang. Tetangga yang menolongin tetangga. Ya, maka baik-baik dengan tetangga. Itu mana jar. Orang-orang kafir di akhirat siapa yang akan menolong? Kata Allah, "Wa may yudirul kafirina min adzabin alim." Siapa yang bisa menolong ya, orang-orang kafir dari azab yang pedih itu? Tidak ada, kecuali kalau Allah mau. Tapi tidak ada dalilnya Allah menolong orang-orang kafir. Kalau di dunia Allah memberi rahmat kepada semua makhluk yang ada, fauna, flora, manusia, ya, mukmin, kafir, semua rahmat atau rahman yang berasal dari rahmat
Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim jangan coba-coba. Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang mukmin di akhirat. Mereka cukup sudah memperoleh rahmat Allah di dunia. Karena tidak beriman, maka Rahim tidak berlaku bagi orang-orang yang di luar Islam. Qul, katakan Muhammad, wa rahmanu amanna bih. Wa ya Allah itu Ar-Rahman. Qul wa rahman amanna bih. Kami beriman kepadanya, wa alaihi, dan kepadanya juga tawakalna, kami bertawakal. Apa tawakal? Tawakal itu setelah kita menyiapkan segala sesuatunya. Tawakal itu setelah berusaha maksimal pasrah kepada Allah. Walaupun ada sebagian berpendapat tawakal itu dari awal. Ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Contohnya mau keluar rumah, mau bekerja, mau ke masjid, jangan lupa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Pasrahkan, dan belum nyampe ke tujuan, dari awal sudah bertawakal kepada Allah. Pendapat lain, setelah berusaha maksimal pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri. Pasrah aku nama dua fi'lan mungkin, nanti aja lah. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan tahu ya di akhirat. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di atas petunjuk, siapa yang sesat, nanti aja. Kalau kalian memang tidak beriman, tidak percaya, ya, nggak apa-apa, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Mana ada Islam memaksa? Tidak ada. Dakwah Islam itu hanya menyampaikan. Mereka menerima atau tidak itu urusan masing-masing. Jadi jangan salah ayat. Ketika kenapa itu muslim dia, kenapa nggak sholat? Dia jawab dari Muhammadin jawabnya. Tidak ada paksaan katanya dalam agama. Nanti salahnya. Itu ayat bukan untuk orang Islam, untuk orang yang di luar Islam. Dia bilang lagi, ente muslim kenapa nggak sholat? Tahu nggak kalau sholat itu wajib? Tahu. Terus kenapa nggak sholat? Dia jawab hak asasi. Coba hak asasi. Sholat bukan hak asasi. Ya, makanya kalau dalam struktur ya kaum muslimin yang terpimpin, maka tidak ada yang begitu. Mau zakat mau nggak terserah saya, mau sholat mau nggak terserah saya, mau puasa mau nggak terserah saya. Masa begitu? Islam mau puasa mau nggak terserah saya. Tidak ada begitu. Mau sholat mau nggak terserah saya. Nggak bisa. Dalam Islam itu harus sebenarnya tidak seperti ini. Kalau tidak terstruktur, maka individu masing-masing. Berapa banyak orang kaya tidak zakat? Ini harta saya, mau zakat bukan terserah, bukan punya ente. 2,5% yang ada pada harta orang muslim dan sudah sampai batas nisab wajib dikeluarkan, bukan punya dia, tapi dia tahan aja. Kalau ditahan hati-hati, ya. Kalau sampai ke bawah mati, ancamannya berat juga. Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata tsumma la yunfiquna fi sabilillah. Hati-hati orang-orang yang menyimpan hartanya baik berupa emas, perak maupun deposito yang ada berupa uang, apakah dolar atau rupiah, lalu dia tidak dihitung zakatnya. Bahwa syirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, beri kabar gembira ini. Kabar gembira ini suatu kata penghinaan. Bagaimana? Di ujungnya adzabin alim, di sininya basyir. Beri kabar gembira mereka itu dengan azab yang pedih.
Harusnya kabar gembira itu surga, bahagia, senang. Ini azabnya. Yaumah yukma, pada hari di mana harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, yaumah yukma alaiha fin nari jahannam fatukwa biha jibahum, nanti akan dibuat setrikaan. Ya kalau hartanya banyak, setrikanya beda. Akan dibuat setrikaan yang akan menggosok apanya? Lambungnya, jidatnya, bukan kening. Sebab orang yang begini kan bahasanya harus disesuaikan. Punggungnya, jidatnya, jidat itu kening halusnya. Kita nggak pakai bahasa halus. Kemudian punggungnya, lambungnya, dan keningnya atau jidatnya digosok. Harga makanan sebelum yang kusibuk, inilah harta yang kau simpan dulu, tidak kau keluarkan zakatnya. Ada makanan sebelum yang kusibuk fadul ada bagaimana kuntum taknizu. Ini harta kau simpan, sekarang rasakan. Dari harta yang kau simpan ini sekarang jadi malapetaka. Hati-hati yang tidak dikeluarkan zakatnya, jangan tenang-tenang aja. Karena Abu Bakar mengatakan orang yang rajin sholat tapi dia tidak mengeluarkan zakat tidak sah sholatnya. Walaupun dia rajin sholat, tekun ibadah sholatnya. Ada sekelompok seketika Nabi meninggal dunia, banyak orang menahan zakat. Satu wilayah, satu kelompok, ya kaum muslimin menahan zakatnya. Kata Abu Bakar, kenapa kampung itu tidak mengeluarkan zakat? Wahai khalifah, katanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bagaimana? Rasulullah sudah meninggal. Ngapain mengeluarkan zakat? Kata Abu Bakar, Rasulullah memang sudah meninggal, tetapi Allah dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kan ada, masih ada. Semua Nabi Rasul meninggal, tapi syariatnya harus tetap berjalan. Tetap mereka menahan. Kata Abu Bakar, saya akan menyiapkan pasukan. Dan benar Abu Bakar menyiapkan pasukan. Besok akan saya serang. Kata Abu Bakar, tunggu dulu. Wahai khalifah, masa mau memerangi saudara sendiri? Mau memerangi sahabat sendiri? Tidak. Dalam hal ini jangan coba-coba kamu Umar menghalangi saya. Saya akan perangi. Itu Umar tidak tidur semalaman. Dia berpikir bagaimana Abu Bakar ini punya inisiatif untuk menyerang, memerangi atau membunuh orang-orang yang menahan zakat. Dia berpikir, akhirnya minta kepada Allah dengan doa istikharah, tidak masuk akalnya. Akhirnya Allah membuka pemahaman kepada Umar, benar juga. Datang lagi, coba jelaskan apa alasan wahai khalifah. Umar bertanya, coba kamu lihat, kata Umar, setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyuruh sholat, pasti di belakangnya ada zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Coba lihat. Nah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Apa kamu tidak baca itu ayat? Baru Umar, besok saya ikut berperang menyerang ya orang yang menahan zakat itu, dan saya akan berada di front terdepan. Kata Umar bin Khattab. Baru mengerti dia. Baik, kembali ke ayat. Qul huwallahu ahad nabi wa alaihi wa sallam fasakana man huwa fi dhalalin man huwa fi dhalalin mubin. Ayat terakhir. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'akum dawra wa ma ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala menarik sumber air di bahaya, menarik sekali. Di sini la khairu, tidak ada la khairu itadil wala tadil fil khair. Tidak ada kebaikan dalam pemborosan,
dan tidak ada pemborosan walaupun dalam hal kebaikan. Kan air mengalir tuh, boleh nggak berwudu 4 kali atau 5 kali? Nggak boleh, karena airnya banyak, tidak boleh. 3 itu maksimal, membasuh muka 3 kali maksimal, jangan 4 kali walaupun air banyak. Atau ada orang yang buka keran, dia merasa tidak payah bukan di rumahnya, dia lepas saja keran itu terus kencang, ya berwudu, ada yang sambil ngobrol lagi, ya perlu ditegur, harus diberitahu itu takdir. Gunakan air itu dengan sehemat mungkin. Suatu negara yang tidak punya air, dia akan menyerang. Ini kalau udah bicara air, kalau ada satu wilayah negara yang kekeringan gitu, dia akan menyerang satu negara yang ada air. Karena pentingnya air itu dalam peribahasa, banyak orang yang mati karena kehausan daripada orang yang mati dari kelaparan. Begitu pentingnya air itu. Ini bicara di Arab ini. Ketika wahyu ini turun, bagaimana Arab itu terkenal dengan krisis air, sulit air. Tapi dengan adanya Zam-Zam, air yang paling istimewa di muka bumi, air Zam-Zam. Yang kedua sekarang sudah canggih, pengukuran ya dari yang begitu hebat, ya, sehingga tidak kekurangan air baik di Mekah maupun di Madinah, makmur. Tetapi jangan, kata Allah, menggunakan air itu yang tidak perlu. Walaupun kita banyak, apa sih yang namanya manfaat itu, kemudian apa itu juga mubazir. Yang manfaat itu sesuai dengan kebutuhan. Ada orang menggunakan air banyak karena kebutuhannya banyak. Jangan kebutuhannya sedikit, ya, menggunakan itu banyak. Nah, itu yang menyebabkan jadi tabdzir atau mubazir. Katakan wahai Nabi Muhammad, "Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra." Siapa itu? Bagaimana kama yatikum bima'in ma'in? Siapa yang bisa mendatangkan sumber air? Tidak ada kecuali Allah. Oleh sebab itu, kalau berpikir kita tentang karunia dan nikmat, Allah tidak pernah selesai. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung karunia dan nikmat Allah, tuhsuha, tidak ada yang bisa menghitung. Innal insana ladzalumun kafar. Allah menjelaskan di ujung ayat, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan ingkar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang zalim, tidak termasuk orang yang ingkar, karena dalam Al-Quran selalu ada istisna. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Apa semua manusia? Illa, ada istisna, illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, mereka dikecualikan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan satu dengan yang lain saling berwasiat dalam kebenaran, dan satu dengan yang saling berwasiat dalam kesabaran. Itulah orang-orang mukmin. Di dalam surat Al-Asr yang pendek, surat itu dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, andaikan Allah menurunkan surat Al-Asr saja, nggak usah menurunkan ayat-ayat lain, nggak usah sampai 100, berapa jumlahnya Pak Al-Quran? Nah, 114 surat. Ya, andaikan Allah tidak menurunkan 113 surat, wal asri diambil satu cukup untuk menjadi pedoman hidup. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Karena mendalam ilmunya. Saking mendalam ilmunya itu, kajian Imam Syafi'i berpendapat
andaikan wal asri saja, surat wal asri sudah cukup, tidak usah pakai diturunkan banyak-banyak ya, tapi tidak demikian. Itu menunjukkan kedalaman ilmu beliau, satu hal yang wajar. Ada yang mau bertanya? Pak, di seputar ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita selesai surat Al-Mulk. Nanti apa yang biasa dibaca, sering dibaca oleh kita, oleh ibu-ibu, surat Yasin. Insya Allah waktu-waktu yang akan datang kita akan membahas surat Yasin. Surat Al-Kahfi selesai, surat Al-Mulk, ya. Apakah Waqiah dulu atau surat Yasin dulu? Terserah nanti saya yang akan menjelaskan. Silakan mau bertanya. Itu bertanya apa para penulis. Subhanallah.